Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul The Mermaid. Yuk kita nonton bareng. Di awal cerita, ada seorang pria berdiri di pinggir danau. Saat istrinya memanggil, pria itu menengok, matanya merah seperti kesurupan. Lalu dia melompat ke dalam danau. Istrinya panik dan bilang, kembalikan dia, ambil saja saya. Lalu pria itu muncul kembali ke permukaan. Dia sadar dan langsung memeluk istrinya. Tapi makhluk itu masih di sana. Istrinya diambil oleh mermaid alias Putri Duyung sebagai gantinya tumbal. Kemudian kita diperlihatkan sepasang kekasih di kolam renang, Rom dan Marina. Rom sedang mengajarkan Marina berenang. Muncul temannya Ilya mengajak Rom balapan renang. Marina pun belajar renang sendirian. Dia malah tenggelam. Sampai Rom menyelesaikan balap renangnya, baru dilihat Marina tenggelam. Cepat-cepat dia menolong Marina untuk Marina bisa selamat. Malamnya, Rom dan temannya pergi ke sebuah rumah. Rumah itu dulu adalah rumah ayahnya Rom. Rom diberitahu kalau dulu ibunya tenggelam di danau dekat rumah. Sejak saat itu ayahnya jadi gila. Dia dan kakaknya nggak tahu kejadian itu karena sedang nginap di rumah neneknya. Pria yang kita lihat di awal film adalah ayahnya Rom. Listrik rumah nggak nyala. Rom pun pergi mencari panel listrik dan dia temukan panel listriknya di basement. Basementnya penuh dengan air. Mereka berpikir pernah terjadi banjir dan belum dibersihkan. Tiba-tiba ada bunyi klakson mobil. Teman-teman Rom pada datang. Mereka membuat pesta bujangan buat Rom yang akan segera menikah. Dibawa juga tuh wanita-wanita seksi yang menari-nari. Tapi Rom lagi nggak mood. Dia pun pergi mencari udara segar ke danau. Dia berenang dah malam-malam di danau. Saat berenang, dia merasa ada sesuatu di danau. Cepat-cepat dia naik ke atas. Pas dia naik, dia lihat ada wanita yang memakai bajunya sambil nyisir rambut. Wanita itu membuat dia terpesona. Dia pun mendekati dan menciumnya. Wanita itu menanyakan apakah Rom mencintainya. Karena Rom gak balik, paginya teman-temannya mencari dia. Dia ditemukan pingsan di pinggir danau. Saat sadar, dia menanyakan di mana wanita itu. Temannya pada bingung dan menemukan sisir di lantai. Besoknya saat Marina mencuci baju, dia menemukan sisir aneh jatuh dari baju Rom. Setelah kejadian itu, kemampuan Rom dalam berenang menurun banget. Dia merasa gak enak badan. Pelatih suruh dia latihan terus. Selesai latihan, dia mandi. Saat mandi, dia merasa ada wanita di belakangnya yang menanyakan, apakah kamu mencintaiku? Dia nengok gak ada siapa-siapa loh. Sampainya di rumah, Rom makin terlihat sakit dan demam. Saat tidur, Rom merasa ada yang memegang kakinya. Dia pikir Marina yang isengin dia. Pas nengok gak ada siapa-siapa dong. Marina datang memberinya obat dan menyuruhnya tidur. Rom ngigo bilang, aku tidak mencintaimu. Lalu Marina sum-suman sama kakaknya Rom yang bernama Olga. Dia bilang Rom bertingkah aneh, kayaknya dia bertemu dengan wanita lain deh, sambil dia menunjukkan sisir yang dia temukan. Olga kaget melihat sisir itu. Lalu dia mencari foto-foto orang tuanya dan dia melihat ada sisir yang sama di foto itu. Tiba-tiba gelasnya kayak bocor gitu. Marina melihat ada tangan memegang belakang kepala Rom saat dia mandi. Dia masuk ke kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Lalu dia lihat ada sisir di bak mandi. Dia mau ambil, tiba-tiba ada tangan menarik rambutnya dari dalam air. Ternyata dia hanya mimpi. Besoknya Rom kembali berlatih. Saat dia lagi berenang, tahu-tahu suasana sudah berubah jadi di danau. Dia segera naik. Wanita itu muncul lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama. Rom jawab tidak. Wanita itu langsung berubah jadi seram dan berteriak. Ternyata Rom masih di kolam renang. Dia pingsan dan orang-orang mencoba menolongnya. Rom dibawa ke rumah sakit. Dia bercerita banyak kejadian aneh setelah dia bertemu wanita itu di danau dan menciumnya. Marina kesel banget dengar Rom mencium tuh cewek. Dia keluar. Rom pun mengejarnya. Di luar Marina mendengar ada suara yang bilang, dia tidak mencintaimu. Rom melihat Marina masuk ke sebuah ruangan. Pas dia masuk, dia lihat Marina. Tapi di pintu ada Marina juga. Itu langsung tertutup sendiri. Marina panik minta tolong untuk dibukakan pintu. Rom melihat ada sesuatu di dalam selimut. Wanita seperti mermaid ada di dalam selimut dan menyerangnya. Saat mendobrak masuk, Olga melihat Rom terkapar. Dia merasa ini masalah yang serius dan harus menemui ayahnya. Sang ayah mengusir mereka. Olga menceritakan kejadian yang menimpa Rom. Tapi tetap diusir. Sampai dia melihat Rom sakit. Dia bilang ke Rom, jangan berbicara dengannya. Dia akan membawamu pergi. Dia pun bercerita kejadian 20 tahun lalu. Dia bertemu dengan wanita itu di danau dan dia mengambil ibu kalian.
Sampai sekarang si ayah tidak bisa melupakannya. Maksudnya wanita itu bukan istrinya loh. Dia kangen sama wanita itu. Segera mereka pergi ke danau. Ilya langsung berenang ke dalam danau. Dia melihat ada nisan di dalam danau itu. Kaget dia lihat ada mayat-mayat di sana. Segera dia naik ke atas. Saat mau naik ke perahu, ada tangan mermaid yang menariknya. Untung dia berhasil selamat. Dia bilang nama wanita itu Lisa Grigoreva. Marina melihat ada wanita di ruangan. Dia menyadari kalau wanita itu ibunya Rom. Wanita itu sedang mengadakan ritual sambil bilang, "Ambil milikmu, berikan aku orang yang kamu cintai." Lalu muka wanita itu berubah jadi seram dan mengejarnya. Marina lari ke Rom. Saat ketemu Rom lagi ditarik sama sesuatu ke basement. Marina bantu menariknya. Mermaidnya muncul, langsung aja ditendang sama dia. Marina bilang dia akan melakukan ritual yang dilakukan Ibu Rom untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengajak Ilya untuk menjaga di luar, tapi di luar Ilya bertemu dengan mermaid dan terkena rayuannya. I do. Marina menaruh sisir di air. Hilang. Tiba-tiba ada tangan yang memasukkan kepalanya ke dalam air. Lalu dia bisa melihat kejadian masa lalu. Dia lihat ada pria yang berjanji menikahi si mermaid, tapi dia mengingkari lalu menikah dengan wanita lain. Si mermaid kesal lalu membunuh keduanya. Setelah itu dia bunuh diri ke danau. Rom pun segera mencari Marina. Dia menemukan Ilya yang sudah dalam pengaruh mermaid. Segera dia masuk ke dalam ruangan, tapi dia menemukan banyak Marina di sana. Dia berhasil menemukan Marina yang asli dan langsung bilang mencintainya. Kutukannya pun hilang. Keesokan paginya ternyata si mermaid masih mempengaruhi Ilya dan dia membawa Ilya. Rom mencoba menyelamatkannya tapi nggak berhasil. Mermaid malah muncul dan membawa Rom. Olga dan Marina menyelamatkannya, lalu mereka cepat-cepat pergi. Tapi di tengah jalan mobil mereka mogok. Rom keluar untuk memperbaikinya. Marina melihat ada mermaid di luar. Tiba-tiba air mulai masuk ke dalam mobil. Rom panik saat tahu mobilnya penuh dengan air. Dia mengambil batu dan memecahkan jendela. Marina dan Olga berhasil selamat. Mereka pun kembali ke danau untuk menyelesaikan masalah ini. Di tengah jalan, seseorang memukul kepala Marina hingga dia pingsan. Rom bertemu dengan si mermaid dan dia diserang sama si mermaid itu. Di tempat lain, Olga melakukan ritual ibunya dan menumbalkan Marina agar adiknya bisa kembali. Tiba-tiba ayahnya muncul dan menyuruhnya berhenti. This will not work. Mermaid muncul, si ayah bilang kalau dia masih mencintainya dan bawa saja dia. Marina yang berhasil melepaskan diri mengambil gunting dan memotong rambut si mermaid. Karena menurut legenda, memotong rambut akan menghilangkan kekuatan. Olga yang menolong ayahnya juga dibawa sama si mermaid. Marina mencari Rom dan kasih tahu kalau kekuatan mermaid ada di rambut. Tapi Rom nggak sadar. Marina masuk ke dalam danau mencari si mermaid. Dia gunting rambutnya. Rom terbebas dari kutukan. Marina naik ke permukaan. Saat memeluknya, Rom sadar itu bukan Marina. Dia segera ambil gunting dan dia gunting rambut wanita itu. Yang ternyata emang si mermaid. Hilang kekuatan si mermaid karena rambutnya digunting. Dia jatuh ke danau. Rom segera masuk ke danau menyelamatkan Marina yang asli. Akhirnya mereka bisa selamat dengan kekuatan cinta. Film pun selesai.